Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Sadiqil wa'adil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat salat zuhur rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa hari ini kita akan memasuki 10 terakhir dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka seperti yang kita ketahui bersama, di antara kesunahan di 10 hari terakhir itu adalah i'tikaf di masjid-masjid yang ada di lingkungan kita masing-masing. Dan kemuliaan i'tikaf itu saya rasa cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu di mana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan di antara riwayat yang menyebutkan bahwasannya hampir semua kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi itu diturunkan di bulan Ramadan ini. Dan Al-Quran itu diturunkan di malam ke-24 di bulan Ramadan. Artinya pas dia berada di 10 hari terakhir di mana kita akan melakukan i'tikaf itu. Maka kemuliaan inilah yang harus kita pahami, dan bagaimana cara kita mengisi hari-hari terakhir yang penuh dengan keberkahan ini. Ada beberapa amalan yang mungkin kita bisa lakukan di 10 hari terakhir ini yang kita bisa manfaatkan sehingga setelah kita keluar dari bulan puasa ini, kita menjadi hamba-hamba yang seperti diinformasikan oleh Al-Quran kepada kita, hamba-hamba yang bertakwa itu. Hal yang pertama yang mungkin kita bisa lakukan di dalam i'tikaf, selain kita membaca Quran, berzikir, dan mentadaburinya, adalah bagaimana kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Itu. Kenapa? Karena bakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling ampuh untuk menghapuskan dosa, salah satu amalan yang paling ampuh supaya kita menjadi sosok yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu amalan yang paling ampuh untuk kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang berbakti kepada orang tuanya adalah dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau didatangi oleh seseorang pemuda. Orang pemuda ini mengaku telah membunuh seseorang, disebabkan karena dia melamar perempuan, lalu ditolak lamarannya oleh perempuan itu. Lalu ada laki-laki yang datang untuk melamarnya dan diterima lamarannya. Dan ketika laki-laki ini tahu bahwasanya lamaran orang tersebut diterima, maka dia membunuh orang tersebut. Akhirnya orang ini mendatangi Sayyidina Anas dan bertanya, kira-kira apakah ada taubat untuk saya setelah saya melakukan perbuatan dosa besar ini? Maka Sayyidina Anas bertanya kepada orang tersebut, ahayyun walidika, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Maka dijawab, tidak, orang tua saya sudah meninggal dunia. Maka
orang-orang yang ada di sekitar Sayyidina Anas itu terheran-heran. Kenapa Sayyidina Anas itu bertanya tentang kedua orang tuanya? Lalu dia menjawab, dan demi Allah, tidak ada satu amalan yang paling ampuh untuk menghapuskan dosa-dosa dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang yang datang kepadanya ingin ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, ahayyun walidika, orang tuamu masih hidup atau tidak? Maka beliau menjawab, orang tua saya masih hidup. Farji, pulang kamu. Fafihi majihad, maka di kedua orang tua kamu itulah kamu sebenarnya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di lain kesempatan Nabi Muhammad SAW ketika di hadapan para sahabat dan beliau ingin menaik mimbar, setiap kali beliau napak di satu tingkat mimbar tersebut, beliau mengucapkan amin. Naik kaki selanjutnya beliau mengucapkan amin. Sampai yang ketiga beliau mengucapkan amin. Sehingga para sahabat terheran-heran, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Padahal tidak ada orang yang berdoa pada saat itu. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya menjawab, tadi ketika aku ingin naik mimbar, Jibril mendatangiku dan dia berkata bahwasannya khoba wa khosar, sungguh sangat merugi seseorang man adraka walidayhi, orang yang mendapatkan ketika orang tuanya sudah masuk masa tua, walam yudkhilahul jannah, dan itu tidak bisa membuatnya masuk surga kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau ditanya lagi, lalu apa yang kedua Rasulullah? Man adraka Ramadan walam yughfar dzam. Dan barang siapa orang-orang yang dia mendapati atau dia bisa hidup pada saat itu di bulan Ramadan dan dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu beliau ucapkan amin. Maka akhirnya semua ulama itu sepakat, amalan yang paling baik adalah setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan semua kewajibannya adalah birrul walidain. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, dan aku telah perintahkan, aku wajibkan kepada manusia alla ta'budu illa iya, jangan sekali-sekali dia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah sandingkan setelah itu wabil walidaini ihsana, hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya. Allah itu ketika menyandingkan sesuatu dengannya, itu bukan suatu hal yang remeh, itu menunjukkan sesuatu yang kemuliaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan syahadat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amalan yang mungkin kita bisa lakukan di 10 hari terakhir ketika kita i'tikaf itu. Maka siapapun kita pada saat ini yang masih ada orang tua kita, maka berjuanglah di 10 hari terakhir ini untuk berbakti kepadanya. Kiranya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dengan Ramadan ini dan dengan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu jugalah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah urusan kita, dan Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Yang kedua yang perlu kita isi di 10 hari terakhir ini adalah qada'u hajatin nas, yaitu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain yang mereka Allah takdirkan itu tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kehidupannya sendiri.
Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nas at'imut ta'am, wahai manusia, berilah makan kepada sesama manusia, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah ketika manusia itu sedang tidur semuanya, tadkhulunal jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan damai. Dan it'amut ta'am adalah diantara amalan yang mungkin kita bisa lakukan di sela-sela kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya memberikan makan, tetapi memenuhi kebutuhan selain makan itu pun juga termasuk amalan yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan di sela-sela kita beriktikaf di masjid ini. Dan itu pada saat ini tidak perlu kita keluar masjid, karena sekarang teknologi sudah sangat membantu kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, man masya ma'ah akhihi fi hajatin, barang siapa yang dia menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Menemani, bukan memenuhi kebutuhan saudara, menemaninya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Artinya orang ini mempunyai kebutuhan akan sesuatu, dia menemaninya. Kana Allahu fi hajatihi, maka Allah lah yang akan memenuhi kebutuhannya. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW sampaikan, li ayyamshiya, seseorang itu dia berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, khairun, lebih baik dibandingkan dia beriktikaf di Masjid Nabawi. Itu. Maka siapapun kita yang pada saat ini Allah berikan keluasan rezeki, waktu, kekuatan dan sebagainya, di 10 hari terakhir inilah amalan yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang nanti setelah kita keluar dalam madrasah Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa itu. Nah, yang terakhir, maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, wahai Rasulullah, apa doa yang aku ucapkan ketika pada malam itu benar-benar terjadi Lailatul Qadar? Maka Nabi Muhammad SAW akhirnya pun mengajarkan kepada beliau, kalau kamu mendapatkan malam Lailatul Qadar pada hari itu, maka bacalah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu an. Wahai zat yang maha pemberi maaf, berikanlah maafmu kepada hambamu ini, karena engkau adalah zat yang sangat mencintai atau sangat gemar untuk memberikan maaf, dan karena engkaulah zat satu-satunya yang memang pemberi maaf kepada hamba-hambamu. Maka amalan yang terakhir yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ini adalah kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang-orang lain yang pernah melakukan kepada diri kita. Ada salah satu sahabat yang ketika masuk ke dalam masjid, Nabi Muhammad SAW sampaikan, huwa rajulun min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Maka seketika itu sahabat kaget, bagaimana orang ini bisa dicap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penduduk surga. Maka ada salah satu sahabat yang lain inisiatif untuk bermalam di rumahnya, ingin mengetahui amalan apa yang dia perbuat sehingga Nabi Muhammad SAW sampaikan dia adalah penghuni surga. Maka dia izin kepada orang tersebut untuk bermalam di rumahnya selama 3 hari. Dalam 3 malam itu dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang istimewa dari orang tersebut, karena pada masa itu melakukan qiyamul lail adalah suatu hal yang biasa, ya. Dan dia mendapatkan orang itu qiyamul lail, ya. Membantu orang suatu hal yang biasa, dan juga dia mendapatkan. Maka akhirnya di hari ketiga sebelum orang ini pulang, sahabat ini pulang, dia bertanya, wahai saudaraku, aku mendengar Rasulullah SAW engkau adalah sebagai penghuni surga. Apa amalan yang engkau lakukan sehingga Nabi Muhammad SAW
itu menyatakan engkau adalah sebagai penghuni surga. Karena aku tidak mendapatkan hal yang istimewa dari keseharianmu itu. Dan itu semua dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Maka akhirnya orang ini bilang, wahai saudaraku, ketahuilah, setiap malam itu sebelum aku tidur, maka aku akan mengingat-ingat apa yang aku lakukan dan apa yang orang lakukan kepadaku di hari itu. Kalau ada saudaraku yang melakukan kezaliman kepadaku, maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyatakan kepada diriku sendiri, ya Allah, pada hari ini aku dizalimi oleh hambamu, maka pada detik ini juga aku maafkan kesalahannya dan aku relakan kesalahannya. Dan itulah yang dia lakukan setiap malam, sehingga Nabi Muhammad SAW sampaikan dia adalah termasuk penghuni surga. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memberikan maaf kepada saudaranya, lalu dia mau berdamai dengan saudaranya, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya itu hanya Allah saja yang akan membalasnya. Artinya besarannya itu adalah Allah saja yang tahu. Pun nanti ketika di hari kiamat, ketika kita semua sibuk dengan urusan kita masing-masing dan semua nanti masuk ke dalam golongannya masing-masing, ashabun nar masuk kepada neraka, ashabul jannah masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat, wahai malaikatku, keluarkan si fulan dari neraka itu. Akhirnya malaikat bertanya, ya Allah, dia tidak pernah melakukan kebaikan dalam hidupnya, kenapa harus aku keluarkan dari nerakamu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, li ismahihi li abdi. Dulu ketika dia di dunia, ketika dia hidup, dia mau memaafkan kesalahan hamba-hambaku, maka pada saat ini aku hapuskan, aku maafkan kesalahannya dan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Inilah 3 amalan, Pak, yang kita bisa lakukan di hari-hari iktikaf kita ini. Karena iktikaf itu adalah bagaimana kita mengosongkan hati kita, mengosongkan pikiran kita dari segala bentuk dunia yang ada di dalam diri kita, dan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat afuun, maka kita pun hambanya harus mempunyai sifat itu. Kalau Allah dengan Rahman dan Rahimnya memberikan kita kesempatan 10 terakhir untuk melakukan kebaikan, yang mana nanti bisa jadi di antara 10 hari itu kita mendapatkan Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 83 tahun kurang lebih itu, di mana 20 hari sebelumnya kita mungkin tidak maksimal. Allah masih berikan kesempatan kita di 10 hari terakhir itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan di 10 hari terakhir, supaya kita menjadi hamba-hambanya yang memang mempunyai sifat yang Rahman, sifat-sifat yang penuh dengan welas kasih, penuh dengan pemaaf dan lain sebagainya. Dan itulah di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah sampaikan kepada kita tentang perintah dari puasa itu. Mudah-mudahan kita semua nanti diberikan kemampuan, kesempatan untuk beriktikaf, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ampunannya dan maafnya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.